perlindunganku, keselamatanku. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas Salam. Jemaat Tuhan yang berbahagia dan penuh sukacita, salam sehat selalu dan tetap semangat. Selamat menerima hari baru di pagi hari ini. Mari berkarya bagi Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan akan selalu mencurahkan berkat-Nya buat kita. Tuhan Yesus selalu peduli bagi kita dan senantiasa mengasihi kita. Selalulah berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Jumat tanggal 16 September 2022, yang tertulis di dalam Kitab Efesus pasal 2 ayat 13. Demikian dikatakan firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Molo di Bibel tai di dogma songonon. Alai anggon waing di bagasan Kristus Yesus dohamu, jala daope hamuna jolo gabe di pajonok mudar ni Kristus ido hamu nuaing. Ido sahatna hatani debata. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jauh atau dekat nampaknya bukanlah masalah bagi masyarakat global masa kini. Oleh teknologi informasi, apa yang terjadi detik ini di sekitar kita bisa langsung diketahui oleh seluruh penjuru dunia melalui siaran langsung oleh media maupun medsos yang ada di ponsel kita masing-masing. Namun ada juga kelemahannya. Berita jauh di sana bisa kita ketahui dan akses melalui medsos di dunia maya. Namun apa yang terjadi pada orang yang dekat di sekitar tidak kita ketahui, tidak kita perhatikan, bahkan diabaikan. Perlu juga kita renungkan yang jauh kita perhatikan, namun yang dekat di sekitar kita abaikan. Alkitab mengajarkan kita menjangkau yang jauh agar dekat dan hidup dalam persekutuan Allah yang saling memperhatikan. Lihatlah contoh kecil di rumah. Orang bisa duduk di samping, tidak saling menyapa, namun asyik dengan ponsel masing-masing. Tertawa sendiri dan senyum-senyum sendiri. Itulah aktivitas kini di zaman now yang jauh diperhatikan, yang dekat diabaikan. Yang jauh terjangkau, namun yang dekat di sampingnya terlupakan. Renungan hari ini juga berbicara tentang yang jauh dan dekat. Jauh dan dekat di sini bukanlah jauh karena jarak, namun suatu istilah yang dipergunakan oleh Paulus untuk yang menerima keselamatan dan yang tidak menerima keselamatan. Jauh untuk menjelaskan orang-orang non-Yahudi. Dahulu jauh, tidak mengenal Allah, hidup dalam dosa, serta tersesat oleh berbagai keinginan daging dan hawa nafsu. Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus,
kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Alai anggon waing di bagasan Kristus Yesus dohamu. Jala dao pehamu na jolo gabi di pajonok mudar ne Kristus dohamu nuwaing. Jauh dari Tuhan akan membuat kita semakin tersesat, mencari kebahagiaan namun semakin terpuruk dalam berbagai kesusahan dan terpuruk dalam penderitaan yang mengerikan. Jauh dari Tuhan, dunia akan semakin kacau balau, perseteruan, kebencian karena kuasa dosa. Syukurlah kepada Tuhan, oleh Kristus kita telah ditebus dari dunia yang gelap kepada terang Allah. Dahulu kita jauh, oleh Kristus kita dekat kepada Allah. Hidup dalam Kristus membuat kita memasuki kehidupan yang damai. Yesus telah meninggalkan damai sejahtera bagi kita, dan damai itu akan disambut oleh orang yang berkenan kepada Allah. Dahulu jauh, kini telah menjadi dekat. Dahulu hidup dalam dosa, kini hidup dalam damai sejahtera Allah. Itu bukanlah karena jerih payah atau hasil usaha kita, tetapi karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Semua itu karena anugerah Allah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sambut damai sejahtera Allah bagi kita yang dulu jauh, tetapi oleh karena Kristus kita telah menjadi dekat kepada Allah. Jangan biarkan Allah bagi kita yang dulu jauh, tetapi oleh karena Kristus kita telah menjadi dekat. Jangan biarkan hidup kita digoda dan dipengaruhi oleh apapun yang membuat kita jauh dari Tuhan. Renungan ini sekaligus memberikan amanat atau tugas baru bagi kita untuk memberitakan damai sejahtera bagi mereka yang hidup masih jauh dari Tuhan. Mari kita bawa damai sejahtera bagi mereka agar mereka berubah dan bertobat, meninggalkan perbuatannya menuju kehidupan yang dekat kepada Tuhan. Dalam Kristus hidup kita mengalami perubahan. Dahulu yang jauh sekarang mendekat. Kita disebut oleh Rasul Paulus adalah orang-orang yang dahulu jauh. Apa yang dimaksud Rasul Paulus dengan pernyataan tersebut? Hal pertama yang kita dipahami bahwa kita memang dahulu jauh dari Allah, karena kita adalah orang-orang yang menerima dampak dari dosa Adam dan Hawa. Pada sisi lain, Allah juga menjadi jauh dari kita, bahkan terpisah dengan kita, karena Dia adalah Allah yang kudus. Selanjutnya, hal kedua yang perlu kita ketahui dan mengerti serta pahami ialah bahwa kita adalah orang-orang yang jauh, dalam artian tidak ada hubungan darah, hubungan suku, dan hubungan budaya. Dengan kata lain ialah bahwa kita ini tidak ada pertalian sama sekali, atau kita sangat berbeda. Tetapi oleh darah Kristus, kita yang dahulu jauh dari Allah sekarang telah menjadi dekat. Allah yang tadinya transenden, sekarang oleh Kristus Allah menjadi imanen atau menjadi dekat dengan kita. Allah telah menjadi Bapa kita dan kita anak-anaknya. Kita yang tadinya jauh oleh karena tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan suku, tidak ada
hubungan budaya, dan tidak ada hubungan keluarga. Oleh darah Kristus kita menjadi dekat, menjadi saudara, menjadi satu tubuh, dan menjadi satu keluarga, yaitu keluarga Allah, di mana Allah sendiri menjadi satu-satunya Bapa kita yang menyatukan kita. Rasul Paulus dalam pimpinan, tuntunan, bimbingan, arahan, dan ilham Roh Kudus menulis, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19. Di dalam Kristus kita bukan orang asing, melainkan menjadi warga dari satu komunitas, orang-orang yang dikhususkan menjadi warga kerajaan surga. Kita hidup dalam satu keluarga besar, yaitu keluarga Allah. Ada 2 poin penting yang hendak disampaikan oleh Rasul Paulus dalam tulisan suratnya kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Efesus dan juga kepada kita pada masa sekarang, konteks yang jauh, yaitu pertama, sebagai keluarga Allah kita disatukan oleh darah Kristus dan dilahirbarukan oleh kuasa Roh Kudus. Kita tidak lagi berkumpul karena ikatan kedaerahan dan kesukuan, melainkan karena pengakuan dan pengalaman iman yang sama bahwa kita ditebus oleh darah Kristus. Kedua, kita dilahirbarukan sebagai anak-anak Allah yang terikat dalam ikatan keluarga yang baru, yakni keluarga Allah. Di dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum atau susu dari satu roh. 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Jadi gereja yang dibangun berdasarkan kesukuan, kedaerahan, atau kesamaan strata sosial tidak lagi relevan dan tidak sejalan dengan panggilan gereja, yakni menjadi keluarga Allah, keluarga yang am dan kudus. Mari kita sebagai pembawa damai meninggalkan pola kedaerahan dan kesukuan serta adat istiadat, karena hal-hal itu akan menjadi sekat yang bisa memisahkan kita. Marilah kita menikmati kedekatan dengan Kristus dan sesama dengan merayakannya dengan sukacita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Agung, Maha Mulia dan Maha Kasih, yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami, mencukupkan segala kebutuhan sehari-hari kami. Tuhan mengasihi kami, Tuhan memberikan kesehatan bagi kami, Tuhan selalu melindungi dan menyertai kami, sehingga kami hidup di dalam sukacita. Terima kasih Tuhan. Dengan darah Kristus kami sudah dekat, tidak jauh, karena penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Oras. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh
indah